Bayangkan sebuah dunia tanpa kota, tanpa teknologi, tanpa bahasa seperti yang kita kenal hari ini. Hanya hutan lebat, gurun yang ganas, dan binatang buas berkeliaran bebas. Tapi dari dunia yang keras inilah lahir makhluk yang akan mengubah wajah bumi selamanya. Manusia. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Siapa nenek moyang kita? Dan bagaimana mereka hidup, berjuang, dan bertahan? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak evolusi manusia dari makhluk mirip kera pertama yang berdiri tegak, hingga manusia modern yang membangun peradaban. Sebuah perjalanan jutaan tahun, penuh misteri, adaptasi, dan keberanian. Kisah kita dimulai di Afrika Timur, sekitar 4 juta tahun yang lalu. Di tengah padang sabana yang luas dan berbahaya, hidup spesies yang dikenal sebagai Australopithecus afarensis. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan kera. Ukuran otaknya kecil, hanya sepertiga dari otak manusia modern. Tapi mereka memiliki satu keunggulan besar. Mereka bisa berjalan dengan 2 kaki. Temuan paling terkenal dari spesies ini adalah kerangka yang dinamai Lucy, ditemukan di Ethiopia pada tahun 1974. Lucy menunjukkan bahwa berjalan tegak mendahului perkembangan otak besar dalam evolusi manusia. Kenapa berjalan dengan 2 kaki penting? Karena dengan berdiri tegak, mereka bisa melihat lebih jauh, membawa makanan, dan menghemat energi. Ini adalah titik balik pertama dalam kisah manusia. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, muncul spesies baru, Homo habilis. Namanya berarti manusia yang pandai. Apa yang membuat mereka istimewa? Mereka mulai membuat alat dari batu. Kapak sederhana, pemotong, alat pemecah tulang, semuanya menandai awal dari budaya teknologi pertama manusia. Ukuran otak mereka lebih besar dari Australopithecus, dan dengan alat itu, mereka bisa mengakses sumber makanan baru, daging. Mereka mungkin tidak selalu berburu, tapi menjadi pemulung cerdas, mengambil sisa-sisa dari predator yang lebih besar. Jika ada satu spesies yang benar-benar membawa umat manusia ke level berikutnya, itu adalah Homo erectus. Mereka tinggi dengan proporsi tubuh seperti manusia modern. Mereka punya alat yang lebih canggih dan mereka menguasai api. Api adalah revolusi. Dengan api, mereka bisa memasak, menghangatkan diri, mengusir predator, dan memperluas wilayah ke tempat yang sebelumnya terlalu dingin atau berbahaya. Mereka juga adalah manusia pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Jejak mereka ditemukan di Asia, bahkan hingga ke Indonesia, tempat kita menemukan manusia Jawa, Homo erectus soloensis. Mereka bertahan selama lebih dari 1,5 juta tahun, jauh lebih lama daripada Homo sapiens hari ini. Sebuah prestasi luar biasa dalam sejarah kehidupan. Sekitar 600.000 tahun lalu, muncul Homo heidelbergensis, leluhur dari 2 garis keturunan penting, Homo sapiens dan Homo neanderthalensis. Neanderthal yang hidup di Eropa dan Asia Barat adalah makhluk kuat, cerdas, dan penuh misteri. Mereka membuat alat yang rumit, menggunakan kulit binatang sebagai pakaian, bahkan mungkin punya budaya dan bahasa sederhana. Mereka juga menguburkan orang mati, tanda pertama adanya kesadaran spiritual atau emosional. Dan mereka bukan makhluk bodoh yang punah begitu saja. Penelitian DNA menunjukkan bahwa kita, Homo sapiens, memiliki 1-4% DNA Neanderthal. Artinya, kita pernah kawin silang dan mewarisi sebagian dari mereka. Akhirnya, sekitar 300.000 tahun yang lalu, di Afrika, muncul spesies kita sendiri, Homo sapiens. Apa yang membuat Homo sapiens berbeda? Bukan sekadar otak besar, tapi cara berpikir yang kompleks.
kita bisa merencanakan, berimajinasi, dan bekerja sama dalam skala besar. Sekitar 70.000 tahun lalu, terjadi apa yang disebut ledakan kognitif. Homo sapiens mulai membuat seni, simbol, musik, dan bahasa yang rumit. Mereka membentuk mitos, agama, dan sistem sosial. Mereka juga menaklukkan dunia. Dalam waktu 30.000 tahun, Homo sapiens telah menjelajahi Afrika, Asia, Australia, Eropa, dan akhirnya Amerika. Jejak evolusi tidak hanya ditemukan dalam fosil, tapi juga dalam tubuh kita. Tulang ekor, sisa ekor nenek moyang kita. Gigi bungsu, peninggalan dari masa kita makan makanan mentah dan keras. Otot telinga, beberapa orang masih bisa menggerakkan telinganya. Sesuatu yang berguna bagi mamalia liar, tapi tak lagi perlu untuk kita. Setelah bertahan sebagai pemburu pengumpul selama ratusan ribu tahun, Homo sapiens mulai membentuk komunitas yang lebih besar. Mereka membangun desa, memelihara hewan, menanam makanan. Inilah awal dari revolusi Neolitikum yang melahirkan kota pertama, dan akhirnya peradaban. Dari sinilah lahir tulisan, kerajaan, hukum, dan semua yang kita sebut sejarah. Tapi semua itu dimulai dari satu hal, kemampuan kita untuk berdiri, berpikir, dan beradaptasi. Evolusi manusia bukan sekadar kisah biologis. Ini adalah kisah ketahanan, kreativitas, dan kerjasama. Mereka tidak punya teknologi, tapi mereka punya rasa ingin tahu. Mereka tidak punya kota, tapi mereka punya komunitas. Mereka tidak punya sistem pendidikan, tapi mereka belajar dari alam, dari kesalahan, dari satu sama lain. Mungkin kita tidak akan pernah tahu semua jawabannya, tapi satu hal pasti, kita adalah hasil dari jutaan tahun perjuangan, dan setiap detik dalam hidup kita adalah warisan dari mereka yang pernah berjalan sebelum kita, menantang alam, menaklukkan ketakutan, dan perlahan menjadi manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Jika kamu ingin eksplorasi lebih lanjut dari gua misterius di Prancis hingga reruntuhan kota pertama di Mesopotamia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.